pemerasan, proses hukumnya terkait dengan tindak pidana pemerasan, berita yang berkembang terkait dengan tindak pidana pemerasan, ini kita minta 1 kali 7 jam, 7 kali 24 jam, mohon maaf, segera minta maaf. Ini kita sudah pesan 7 kali 24 jam, segera minta maaf. Karena tidak ada tindak pidana pemerasan yang selama ini disampaikan kepada masyarakat. Niki tidak pernah melakukan pemerasan, titik, dan itu sah. Setelah dibacakan di dalam dakwaan menjadi sah. Nikita bukan pemeras. Selesai sudah. Ya, oke. Mantap. Hari ini saya buktikan saya hadir Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mendukung Nikita Mirzani ya. Dalam sidang pertama ini terkait pembacaan dakwaan, Nikita Mirzani dituduh atas dugaan pemerasan, pencemaran nama baik, dan tindak pidana pencucian uang. Tapi semua itu perlu dibuktikan dan saya yakin Nikita Mirzani pasti bebas bila mampu dibuktikan bahwa dia tidak bersalah. Reza Gladys kenapa nggak pernah hadir bang di persidangan mungkin bang? Saat ini ada 2 persidangan yang terjadi saat ini. Satu adalah menyangkut masalah prestasi. Ya, sampai saat ini belum diwajibkan dia hadir. Kecuali nanti hakim mediator yang menentukan pasti datang, kami pasti datangkan. Itu pertama ya. Kalau untuk khusus sama klien kami Dr. Reza. Kalau menyangkut pidananya, ini juga untuk apa dia datang? Kecuali nanti pada saat agendanya saksi korban, maka ini juga kewajiban dia mesti datang. Kami akan hadirkan. Tapi kalau nggak ngapain, hanya yang ada bulian, cemooh, hujatan, kan nggak cocok juga. Tapi ya sudahlah, kami akan hadapi ini sesuai mekanisme hukum. Kami siap menegakkan hukum ini bagaimana yang sebaiknya. Artinya mentalnya belum siap ya bang untuk menghadapi karena datang ke persidangan. Untuk apa dia persidangan? Tahu dia kan orang bisnis. Dia bisnis itu dia mau coba ya. Sudah mekanisme hukum sudah jalan. Untuk berdatanya diserahkan kepada kuasa hukum. Untuk masalah pidananya diserahkan kepada kejaksaan untuk melakukan dakwaan dan proses hukumnya. Dia itu bukan pengangguran. Ini harus kita pahami. Dia mempunyai bisnis dan dia punya pekerjaan yang cukup banyak. Pekerjaan itu butuh kebutuhan hidup termasuk keluarganya. Kalau dia hanya mengikuti proses persidangan ini yang tidak mesti dia hadir di situ, untuk apa? Kondisi saat ini bahwa situasi perusahaan yang akibat gonjang-ganjing permasalahan ini jelas omsetnya menurun. Apalagi diisukan bahwa ini mempunyai skincare-nya itu usahanya ini hal-hal yang negatif semua disampaikan. Buktikan. Makanya kami sangat senang kalau ada yang membuat laporan ke polisi, khususnya ke Polda Metro Jaya, mari buktikan. Benar nggak? Ya jelas. Skincare pada klien kami ini menyimpang dari ketentuan undang-undang. Prestasi, jangan GR. So aja. Nggak mau damai. Emang nggak mau damai, makanya digugat Wan Prestasi. Yang enggak aja. Kalau mau damai ya nggak digugat Wan Prestasi. Jangan kegeeran. Pakai bilang nggak mau damai. Kang Palak, Kang Palak idi. Dulu tukang palak, wayo. Kang Palak. Tukang palak terminal. Togar itu ada tukang palak terminal tuh, alpokat. Ada-ada aja. Kalau nggak mau mediasi nggak apa-apa. Siapa yang mau damai juga? juga nggak mau damai. GR bener sih lu. Makanya digugat Wan Prestasi. Kalau mau damai kan nggak pada saat lagi pidananya damainya. Orang yang nggak mau, wah, kocak. Kenapa? Kubu lo porak-poranda semua kan? Udah, jangan jauh-jauh ke luar negeri. Hadapi
Katanya kami taat hukum, ya. Kami patuh pada hukum. Nggak ada panggilan tuh. Nggak ada panggilan tuh. Ada panggilan. Lu sengaja ya pergi ke luar negeri. Takut ya. Cupu-cupu, 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 cupu-cupu. Oke, bilang kita semua pernah jadi tukang palak. Ada negosiasi. Ya jangan segini deh bang, segini. Yang namanya pasal pidana pemerasan itu nggak ada nego-negoan. Yang itu ada kesepakatan. Itulah yang namanya kesepakatan. Sepakat. Oke, kita sepakat angkanya berapa? Segini. Oke. Ya udah, nanti duitnya dikasih separuh ditransfer, separuhnya dikasih cash. Itu namanya kesepakatan, alpokat. Aduh, alpokat lulusan universitas mana sih dulu? Lain kali jangan bawa opung-opung ke pengadilan. Udah pada tua, kesian tahu. Ntar kalau kena serangan jantung gimana? Lu bawa yang muda, yang dibawa tua-tua semua. Lu mending alpokat mentega, alpokat mengkal. Aduh, alpokat yang belum mateng. Gue sampai langsung live mendadak begitu lo bilang kita semua pernah jadi tukang palak. Kita, lo doang ini. Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nih, di sidang Nikita Mirzani, mungkin seperti apa? Ya kalau gue kan memang dari awal itu gak pernah munafik, selalu support Nikita ya. Karena Nikita itu ketemu juga ramah, baik, terus kita berapa kali chattingan, terus dia welcome orangnya begitu. Terus selain dia baik juga, ada hal yang paling penting bahwa saya memiliki rasa empatik untuk Nikita Mirzani. Karena dia single parent, punya anak 3, terus dia juga lagi terpuruk, teman-temannya kabur semua, ya kan. Artis-artis yang pelukan cipika-cipiki yang acara-acaranya didatangi oleh Nikita Mirzani nggak ada sekarang, ya kan? Gue taunya kalau Nikita itu temennya, nggak tahu temen atau nggak ya, tapi beberapa kali kalau tangkapan layar itu dia seolah-olah dekat dengan Ivan, Luna, Raffi, Melani, ya kan? Kemarin dia juga datang ke acaranya si Leslar diundang. Nah ini kalian tuh kemana gitu, maksud gue gitu loh. Setidaknya berikanlah support dengan kedatangan kalian gitu. Ini kayak terpuruk banget gitu. Tapi gue nggak tahu ya, sorry ya, mohon maaf kalau misalnya kalian sudah ngunjungin dia di belakang atau tidak, gue nggak tahu ya. Tapi kalau misalnya sama artis sudah ngunjungin Nikita, pasti kan kesorot media. Karena kan wartawan terus menyorot Nikita di depan kepolisian kan gitu. Ini kan sama sekali nggak ada tuh. Jadi kalaupun kalian tidak mau ikut campur, tapi setidaknya kasihlah support, ya kan, dateng gitu. Ini nggak ada gitu. Jadi gue itu di sini memberikan rasa empatik gue, karena gue tahu nih kita itu sedih banget gitu kan. Keluarga juga abangnya cuma 2 ya kalau nggak salah ya. Nah jadi gue sebagai sesama rekan yang bekerja dan hidup di entertainment, jadi menunjukkan bahwa gue masih punya hati untuk seorang ibu yang memiliki 3 anak begitu. Di saat orang-orang yang seperti teman, ini pelajaran buat Nikita nih ya. Nih, semua orang yang datang saat lo keterpurukan ini ada di diri lo, itulah real teman. Oke. Kemarin juga sempat adu argumen dengan Tessa Mariska terkait seolah-olah merasa sok perhatian. Nah, kalau gue tuh nggak demen ya masih Tessa itu ya, gue curiga sama dia itu. Masa tiba-tiba ya dia 6 tahun menghina-hina Nikita, ya kan? Itu dia potong tumpeng waktu kita di penjara di Banten, sampai demo-demo gitu kan. Kok tiba-tiba sekarang bisa baik gitu kan? Ini ada udang di balik batu kali si Tessa Saitoni Rojim ini kan. Nah jadi tadi gue ngeliat juga dia kalau nggak pengadilan mau gue teriakin itu, karena ini di pengadilan jadi malas banget. Kalau kemarin kan di acara premier tuh kan pas banget gue mempermalukan dia kan. Kalau gue itu kalau udah nggak suka sama orang, sukanya mempermalukan. Nah kalau ngelabrak sendiri mah nggak puas ya kan.
Kalau kemarin kan ada ribuan orang, ada 100 wartawan di situ. Jadi tersebar ke Indonesia. Ibarat kata gue di situ bukan melawan perempuan lagi guys, itu mentalnya sudah berantem dengan 50 laki-laki, ya kan? Kalau itu nggak dipisahin satpam, oh dia gue permalukan terus tuh sampai 1 jam. Nggak peduli gue di sebelah gue ada pemain apa, kayak ada pengacara, gue nggak peduli. Pokoknya gue puas bisa tidur, ya kan? Karena gue kalau misalnya nggak puas, gue nggak bisa tidur mikirin terus kan. Jadi kemarin gue labrak aja langsung, gue permalukan dianya. Udah dia sampai, tuh kan? Karena dia di belakang julitin gue juga, itu gue tahu kan, nyampe ke gue dia julitin sama ini. Makanya kemarin udah gue labrak aja lu, ya kan? Jadi kalau misalnya netizen bilang lu ngelabrak perempuan, gue ngelabrak perempuan di depan ribuan orang, itu mentalnya sama dengan gue berantem dengan 50 laki-laki. Laki-laki yang lebih gagah, yang lebih kuat, yang lebih gede aja, mentalnya enggak sebesar gue labrak langsung sih, gue permalukan. Berarti kehadiran Tessa Mariska kalau menurut dari Bang Satria ini dia pansos. Itu pansos mas, itu pasti pansos, bohong banget. Gue nggak tahu loh, siapa tahu dia berteman dengan kubunya lawan Nikita, ya kan? Nah ini gue curiga, itu lu duit 1000 tiket dari mana? Lu sama gue kan banyakan duit gue. Nah, itu. Jadi gue nggak percaya aja gitu loh, makanya daripada nanti Nikita kasihan kan, gitu. 6 tahun loh dia berantem sama si Nikita, kok tiba-tiba baik. Nikita juga ngasih duit dia, bukan saudara juga, bukan temannya Nikita. Ayo tuh, dia fitnah gue ada hubungan dengan kubu sebelah. Lah orang lebih curiga sama lu Teksa, karena lu itu pernah musuhan sama Nikita. Kalau gue kan nggak pernah gitu. Tapi kan kemarin dia sempat mengakui memang dulu sempat berseteru, tapi sekarang dengan kondisi Nikita dia merasa empati. Malah banyak banget lu bacotnya Tessa, gua nggak percaya sama lu nggak bohong itu. Berarti lu dituduh lu ada di kubu dari lawannya Nikita, Reza Gladys. Iya, gua malah curiga sama dia. Itu siapa yang melontarkan kata-kata itu? Dia kan di media kemarin. Iya. Atas dasar apa bang dia menuduh ada di pihak RG bang? Karena gue ngelabrak, dikira gue itu dibayar orang untuk bikin keributan di acara filmnya Nikita. Gue udah kaya Tessa, gue nggak butuh duit bayaran, ya kan? Yang ada gue bayar orang. Faktanya seperti apa bang?